Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya komputer kita bisa ngerjain seabrek hal dalam waktu yang bersamaan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Coba deh bayangin, kita lagi dengerin musik, sambil browsing, tiba-tiba ada notifikasi masuk. Semuanya jalan barengan. Gimana caranya? Kok bisa? Jawabannya teman-teman ada di sebuah konsep kunci yang namanya proses. Biar gampang bayangin aja proses itu kayak sebuah ruang kerja pribadi. Jadi setiap kali kita jalanin program, komputer nyiapin satu ruang khusus buat tugas itu. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan bedah gimana komputer menciptakan ilusi multitasking yang keren banget ini, seolah-olah dia punya banyak tangan. Jadi gini, yang perlu kita tahu, CPU atau otaknya komputer itu sebenarnya cuma bisa ngerjain satu hal dalam satu waktu. Tapi dia itu super cepat. Nah, sistem operasi kita pinter banget. Dia nyuruh CPU buat ganti-ganti tugas ribuan kali per detik. Saking cepatnya, buat kita kelihatannya semua tugas itu jalan barengan, padahal itu cuma trik. Nah, sekarang yuk kita intip lebih dalam, kayak apa sih isi dari ruang kerja untuk setiap tugas ini? Oke, ini dia penampakan ruang kerjanya. Setiap proses dapat jatah memori yang udah dibagi rapi jadi 4 area utama. Masing-masing punya fungsi spesifik. Kerennya, struktur ini udah ngatur semuanya dengan sempurna. Bagian teks, itu isinya instruksi, kayak buku resepnya lah. Terus ada data, ini bahan-bahan utamanya. Ada juga stack, ini kayak kertas coret-coretan buat catatan sementara. Dan yang paling atas, heap, ini kayak gudang logistik, tempat ngambil memori tambahan kalau butuh mendadak. Sama kayak proyek di kantor, setiap proses juga punya alur hidupnya sendiri loh. Ada tahapannya, dari mulai dibuat sampai akhirnya selesai. Perjalanannya tuh bisa kita bagi jadi 5 status utama. Dimulai dari new, pas ruang kerjanya lagi disiapin. Terus ready, udah siap kerja tapi nunggu giliran pakai CPU. Begitu dapat giliran, statusnya jadi running. Kadang dia harus waiting dulu, mungkin nunggu data. Dan terakhir, terminated, alias tugas selesai dan ruang kerjanya diberesin. Nah, diagram ini nunjukin alurnya dengan jelas banget. Lihat deh, gimana sebuah proses bisa bolak-balik dari antrian ready, terus dapat jatah jadi running, terus harus waiting dulu, habis itu balik lagi ke antrian ready. Ini siklus yang dinamis dan terjadi terus-menerus. Terus pertanyaannya, siapa dong yang jadi manajernya? Siapa yang ngatur semua ruang kerja ini dan nentuin giliran? Nah, itu dia tugasnya sang bos besar, sistem operasi. Biar nggak pusing ngulusin ratusan proses, sistem operasi ini punya semacam berkas data karyawan buat setiap proses. Nama kerennya, Process Control Block, atau kita sebut aja PCB. Di dalam berkas ini, semua info pentingnya ada. Mulai dari statusnya lagi apa, nomor ID-nya berapa, lokasi memorinya di mana, sampai yang paling krusial, program counter, yang nyatet persis dia berhenti di baris kode mana. Lengkap banget. Nah, karena adanya PCB inilah, sistem operasi bisa ngelakuin sulap yang namanya context switching. Inilah jantung dari ilusi multitasking yang dari tadi kita omongin. Cara kerjanya gini, sistem operasi ngepost satu proses, simpen semua progresnya di PCB, terus langsung manggil proses lain buat pakai CPU. Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik. Cepet banget kan? Makanya kita sama sekali nggak ngerasain ada jeda. Tapi kan kerjaan itu nggak selalu bisa dikerjain sendirian. Seringnya, beberapa proses itu perlu kerja bareng buat nyelesain satu tugas yang lebih gede. Ada beberapa alasan bagus kenapa mereka perlu kerja sama. Bisa jadi biar lebih cepat, dengan cara bagi-bagi tugas. Atau biar programnya lebih rapi dan gampang diurus. Atau ya, biar gampang aja kalau mau saling tuker informasi antar aplikasi. Nah, buat ngobrol dan kerja bareng ini, mereka punya 2 metode utama. Anggap aja kayak milih mau pakai papan tulis bersama di kantor atau kirim-kiriman memo lewat resepsionis. Yang pertama, memori bersama. Ini ibarat papan tulis tadi. Cepet banget. Semua orang bisa langsung lihat dan nulis di sana. Tapi, kalau yang kedua, pengiriman pesan, ini lebih mirip sistem memo. Prosesnya kirim pesan lewat perantara, yaitu sistem operasi. Emang sedikit lebih lambat, tapi jelas jauh lebih aman dan teratur. Oke, dari semua penjelasan tadi, ini dia satu pertanyaan terakhir yang bakal bikin kita mikir. Kalau satu proses itu adalah satu ruang kerja buat satu pekerja, gimana ceritanya kalau satu proyek butuh banyak pekerja di dalam satu ruang kerja yang sama? Nah, kemampuan multitasking di level yang lebih dalam lagi, di dalam satu proses itu diurus sama yang namanya thread. Tapi, itu sih cerita buat lain waktu ya.